Kasih Atasha diketahui memilih untuk pamit undur diri sejenak dari media sosial. Hal ini menyusul dengan tudingan tentang dirinya yang menjatuhkan usaha UMKM. Tudingan ini bermula dari review terakhirnya soal Bika Ambon. Di tengah keputusannya untuk rehat itu, netizen yang berbakti juga kembali diingatkan dengan sejumlah review yang pernah dibuatnya. Beberapa review itu termasuk soal mie goreng yang disebut rasa kelajengking dan tomat busuk. Dalam video lainnya, Tasya juga sempat mereview sirup merek terkenal dan menyebut rasa dari sirup tersebut seperti bensin dan gas. Dia bahkan meminta salah satu kru perempuannya mencicipi sirup tersebut. Sontak saja unggahan tersebut langsung menuai banyak komentar dari netizen yang budiman. Tidak sedikit dari mereka yang menyentil sosok Tasya. Mereka bahkan mengaku kagum lantaran dia tahu rasa kelajengking hingga rasa kecoa seperti apa. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, saya sudah lihat kan VPN pesihuran di TikTok ini guys, tentang Kasih yang bilangnya nih ada sirup rasanya kayak bensin. Yang jadi pertanyaanku apa coba guys, kok dia tahu rasa bensin? Emang pernah yang minum bensin? Kok bisa tahu sirup itu rasanya kayak bensin? Awas loh, jangan menjatuhkan produk orang lain kalau nggak mau. Ini ya, kalau kamu menjatuhkan produk, kasihan guys, kasihan karyawannya gitu. Takutnya kalau perusahaan itu jadi bangkrut gitu ya, kasihan lah karyawannya yang ada kisah. Untuk hati-hati lagi gitu ya. Dan satu lagi, dia juga bilang Indomie mie goreng yang goreng aja makanya kayak apa des, kayak aja ngerasain omat. Kok bisa itu lebih kita ya? Nih gue gedek banget ya, akhirnya gue mau speak up juga nih ya. Ini kalau gue lihat-lihat pantesan aja dia itu beda banget sama kembarannya. Jangan di spill ya, orangnya jangan di spill, jangan di komen. Ya beda banget sama kembarannya atau enggak? Kembarannya mukanya internasional. Kalau dia spesialis ngejatuhin orang kan kayaknya emang beneran nih. Bayangin sirup yang punya brand besar yang dari masa ke masa bisa dia bilang rasa gue aja nggak sanggup ya mengatakannya gitu. Kayak gitu mau dipercaya kalian mau ngefollow kayak begituan? Sekarang gua tanya emang ada sirup rasa ben tip itu emang ada? Kalau ada kasih tahu gue ya. Ini orang emang benar-benar suka ngebangkrutin, ngejatuhin usaha orang gak sih? Ya nggak sih, keringan banget gitu ya. Coba kalau kalian brand kalian yang dikatakan seperti itu, kalau pertama rasa Pertalite ada, tapi kalau sirup rasa, karena emang begitu dia cara nge-reviewnya emang menjatuhkan. Yang sama-sama nggak suka dia komentar sih. Mbak, kalau nggak cocok lidah Mbak sama masakan UMKM, nggak usah beli. Udah tahu lidah Mbak cocoknya sama makanan yang mahal-mahal, yang mewah-mewah gitu ya. Terus dicoba lagi makanan UMKM, udah nggak cocok, dibeli, dibikin video reviewnya, diupload. Akhirnya apa coba? Mati usaha orang gara-gara review dari mulut Mbak itu. Zolim kamu Mbak. Sumpah food vlogger yang satu itu mau gue jambak bulan puasa loh ini. Tobat loh. Gak bisa ada yang kritik dia. Kalau ada yang kritik dia ngebalasnya panjang kali lebar. Salah satu sifat dibenci Tuhan tuh. Selalu merasa benar, selalu merasa lebih baik, gak bisa dikritik hanya karena lo secara penampilan sedikit tahu tentang agama. Gue benci banget sama orang dramatis. Pantes lu dijauhin sama banyak orang, sampai keluarga aja nggak betah tuh. Karena problematik tadi, coy, mau ngelapor polisi segala macam. Muak banget gue sumpah. Gak mau kalah, orang yang gak mau kalah, anti kritik, problematik, mulut lebar. Malah gue yang dosa nih, bulan puasa lo ini. Masuk lagi berita ke Ibob Lovem ya, gara-gara review buruk ini langsung ada yang gulung tikar usahanya. Ini bukti nyata kalau influencer bisa jadi pedang bermata dua. Cuma gara-gara review buruk dari ini
ya. Waduh, usaha roti bakar ini sampai gulung tikar. Ini bukan cuma sekedar opini, tapi efek domino dari statement yang sembrono. Kalau memang nggak suka, sah-sah aja kasih kritik, tapi harus bertanggung jawab. Roti bakar ini sebelumnya favorit banyak orang loh, termasuk Tasya Farasya dan Nagita Slavina. Jadi jelas, ini bukan soal kualitas, tapi soal persepsi yang dirusak oleh influencer ini dengan jutaan followers ini ya. Ini bukan review, ini eksekusi bisnis orang namanya. Kedepannya harus ada batasan yang lebih jelas lagi untuk influencer macam ini, biar nggak semena-mena ngejatuhkan usaha kecil hanya demi konten dan engagement. Hah? Kemana? Ada aja ya tingkah food blogger ya, nggak kayak zaman Kove, ya zaman Om Kove, ya zaman Om Kove ada namanya Pak Bondan Winarno. Nah, Pak Bondan ini dulu tuh legend banget ya. Beliau dulu punya acara TV ya, tahun 2005 ya, namanya Wisata Kuliner. Wah, itu kalian mungkin belum lahir ya, atau masih bocah ya. Om dulu udah 2005 itu mungkin udah kuliah Om ya. Jadi Om tahu banget ya itu acara wisata kuliner ya. Itu acara yang legend banget sih. Nah, itu contoh yang harus ditiru sekali dengan food blogger zaman sekarang ya. Dia tidak pernah mencela makanan, beliau tidak pernah bilang makanan nggak enak, karena selera setiap orang tuh pasti berbeda-beda ya, nggak bisa sama ya. Om Bondan itu paling cuman hanya punya kata-kata yang Kove inget ya, dulu tuh katanya itu yang paling pertama, kalau enak sekali itu ya, namanya gitu, manis banget gitu ya. Sedangkan kalau bisa di bawahnya lagi, Om Bondan tuh bilangnya top, Marco top ya. Di bawahnya lagi ada istimewa atau kata-kata dengan kata lumayan atau boleh dicoba. Nah, seperti itu aja batasnya, nggak sampai bilang ah gak enak gitu, nggak selera, nggak kayak gitu. Untuk food blogger luar sana boleh lah ya ditiru cara-cara Om Bondan Winarno. Keren ya Om Bondan ya. Kove mau angkat satu gelas kopi yang berlatte art love untuk Pak Bondan. Selamat jalan Pak Bondan. Pak Bondan membawa legenda ke kuliner Indonesia. Thank you Pak Bondan. Bika Ambon Cimehong lagi-lagi jadi polemik di sosial media, dan yang terbaru kalian ngikutin gak sih perseteruan antara Niki Tirta dan juga food reviewer yaitu Tashi. Ya, hal ini bermula dari postingan Niki Tirta yang membagikan cara membuat Bika Ambon sambil mengomentari seorang food reviewer yang dianggap menjatuhkan bisnis orang lain karena mereviewnya secara nggak fair. Nggak fairnya itu kenapa sih? Menurut Niki Tirta nih di videonya, nggak fairnya itu karena di review setelah dikeluarkan dari kulkas. Jadi wajar aja dong kalau Bika Ambon Cimehong ketika dipotong atau dipotek itu akhirnya kemudian jadi keras. Tapi kemudian hal ini disanggah oleh food reviewer atau Tashi juga nih, yang menyatakan jika sebenarnya dari awal Tashi itu udah meminta maaf kalau mereview makanannya tuh dengan mengeluarkannya dari kulkas walaupun udah 4 jam lamanya. Dan Tashi juga menyebutkan jika membandingkan produk Cimehong dengan Bika Ambon sejenis lainnya dengan perlakuan yang sama. Nah, ini di penjelasan dari Tashi. Kok di YouTube bisa-bisanya seorang Tashi food reviewer yang mengaku udah mengikuti kelas masak sejak umur 7 tahun tapi nggak menjelaskan kondisi sebenarnya. Jadi selalu pura-pura nggak tahu ketika dipotek itu masih keras. Kan bisa langsung dijelasin. Oh, mungkin karena Bika Ambon Cimehong gue masukin ke kulkas walaupun dengan perlakuan yang sama dengan Bika Ambon yang di review satunya lagi ya. Nah, di bawah ini dijelasin sama Tashi nih. Kenapa gue nggak jelaskan di YouTube? Karena memang aku nggak tahu kalau ada jenis Bika Ambon yang bener-bener nggak bisa lembut lagi kalau udah dikulkasin walau udah di suhu ruang berjam-jam. Karena sepengalaman aku, kalaupun di suhu ruang dia akan bisa lembut kembali. Tapi coba kita lihat ya pendapat dari para ahli terkait dengan hal ini yang diposting di videonya Niki Tirta. Nah, gimana menurut kalian sendiri? Apakah seharusnya food reviewer yang menemukan sebuah masalah ada baiknya langsung ke pemiliknya tanpa memposting videonya, atau mungkin ya udah sah-sah aja ketika food reviewer nge-review makanan toh mereka jujur? Coba komen di video ya. Tashi, orang-orang yang seperti ini ada juga yang di bagian perfilman, apalagi film-film Indonesia. Ini yang kadang bikin aku tuh males banget sumpah untuk nge-review film Indonesia atau kumpul sama mereka-mereka. Jangan pakai alasan nanti film Indonesia begini, nanti film Indonesia begitu. Gak semua orang
ke bioskop itu tujuannya untuk melihat sebuah film yang bagus. Dan mereka cuma pengen kaget-kagetan sama temen-temennya. Kadang mereka cuma pengen kumpul sama satu geng untuk mana nonton yuk, imbas dari review-review kayak gitu. Yang terjadi adalah industri bioskopnya yang akhirnya menjadi menurun. Di situ banyak pegawai, di situ banyak ngertikan maksud. Dan ini pendapatku pribadi mohon maaf. Kalau untuk Tashi, aku personally download aplikasi Merah, nonton aplikasi Merah hanya untuk makan sambil lihat Tashi. Aku nggak pernah melihat sebenarnya dia punya tendensi menjatuhkan atau apa. Di setiap besok atau apapun saat dia nge-review tuh selalu dia ngomong ini sesuai seleraku ya, sesuai seleraku. Dan jujur seleranya dia sama aku tuh jauh beda. Cuman aku suka aja cara dia review saat dia makan atau apa, kayak bikin makan lebih enak aja. Sekali lagi ini pendapat.